Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPS dengan materi proklamasi. Apa sih itu proklamasi? Proklamasi adalah pengumuman atau pemberitahuan ke publik. Nah, itu adalah proklamasi. Nah, anak-anak, proklamasi kemerdekaan memiliki makna ada 3 antara lain, yaitu yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diperoleh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah dijajah selama bertahun-tahun oleh Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Proklamasi menaikkan martabat bangsa Indonesia. Kenapa bisa menaikkan martabat bangsa Indonesia? Karena negara kita telah bebas dari penjajahan. Dengan membacakan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara-negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan. Sehingga proklamasi itulah yang menaikkan martabat bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, kita menunjukkan cinta kita terhadap Indonesia sudah merupakan perwujudan makna proklamasi kemerdekaan. Contohnya yang terjadi di Hotel Yamato di Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Kejadian itu ditandai dengan pengibaran bendera Belanda di atas atap Hotel Yamato yang sekarang berubah menjadi Hotel Majapahit di daerah Surabaya. Nah, semua masyarakat pribumi berbondong-bondong memenuhi jalanan agar bendera itu turun. Kenapa turun? Karena kita negara yang sudah merdeka. Ya. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, semua warga berbondong-bondong ke jalan, ya, memenuhi jalanan agar bendera itu diturunkan. Nah, kejadian itu membangkitkan semangat para pemuda untuk memanjat gedung Hotel Yamato dan merobek bendera warna biru. Dirobek bendera warna biru sehingga berubah menjadi bendera merah putih. Ya, bendera kebangsaan negara kita Indonesia. Nah, anak-anak, di sini ada 3 contoh aktivitas yang memaknakan proklamasi. 1. Mengajak teman untuk sholat berjamaah, itu sudah memaknakan proklamasi. 2. Saling menghormati teman yang berbeda agama, itu sudah memaknakan proklamasi kemerdekaan juga. 3. Gemar membantu teman-temannya yang berada dalam kesusahan, itu juga contoh aktivitas yang memaknakan proklamasi. Nah, sekarang kita akan belajar peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Ya. Jadi sebelum proklamasi kemerdekaan ada peristiwa-peristiwa. Yang pertama itu kedatangan Belanda ke Indonesia. Ya. Setelah itu dibentuknya VOC oleh Belanda pada tahun 1602. Setelah dibentuknya VOC,
diberlakukan kebijakan tanam paksa oleh Belanda pada tahun 1830. Perlawanan rakyat di daerah terhadap penjajahan Belanda terjadi pada tahun 1825 sampai 1907. Lalu ada munculnya politik etis. Setelah itu munculnya organisasi pergerakan nasional. Nah, itu adalah peristiwa sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan ada peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Ini adalah salah satu contoh peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anak, terima kasih. Sekian pembelajaran IPS hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.